Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan terkait tugas pemegangan jaringan T, yaitu untuk membuat webcam dan juga untuk membuat eh, webcam dan browser window mirror. Jadi yang pertama kita membuat webcam. Jadi untuk mempersingkat penjelasan, saya akan fokus ke bagian to-do saja. Untuk yang pertama ada to-do satu yaitu terkait dengan frame, yaitu mengubah ukuran frame agar resolusinya tetap dan lebih kecil. Kemudian mengurangi ukuran data sehingga lebih efisien saat dikirim. Kemudian lanjut ke kode A2, yaitu mengambil waktu saat ini dan memformatnya menjadi teks dan menampilkan timestamp pada frame sebagai informasi waktu real time. Kemudian kode 3 menentukan kualitas kompresi JPEG melalui parameter quality dan mengubah frame menjadi format JPEG untuk memperkecil ukuran data. Lanjut ke kode yang 4 yaitu untuk mengecek apakah proses encoding berhasil atau tidak dengan percabangan, kemudian mengembalikan data dalam bentuk byte jika berhasil atau non jika gagal. Terus kemudian kode 5 yaitu terkait dengan pengambilan satu frame dari kamera menggunakan OpenCV dan ini sintaksnya. Kemudian lanjut ke kode 6 yaitu untuk memproses frame terlebih dahulu dan mengompresi frame menjadi format JPEG. Lanjut ke kode A7 untuk menampilkan jumlah frame yang telah berhasil diproses dan dikirim dan menyimpan ukuran frame terakhir sebagai informasi statistik server. Selanjutnya, kode A8 yaitu untuk memanggil fungsi getFrame untuk mendapatkan frame terbaru, serta menampil jika gagal, server akan mengirimkan respon error HTTP 5. Selanjutnya, kode A9 yaitu menyusun header HTTP untuk mengirim data gambar JPEG, kemudian content type ini digunakan untuk menunjukkan tipe data, dan content length digunakan untuk ukuran data. Serta yang terakhir untuk menggabungkan header dan body lalu mengirim ke klien. Dan kode A10 yaitu untuk mengirim data statistik server dalam bentuk format JSON dan kemudian menggunakan helper function agar respon sesuai standar HTTP JSON. Dan kode A11 yaitu mengirim request HTTP server untuk mengambil frame terbaru dan menggunakan timeout agar tidak menunggu terlalu lama jika server tidak merespon. Kemudian kode A12 yaitu memastikan respon dari server berhasil, mengecek apakah data kosong atau terlalu besar dari batas yang ditentukan, serta mencegah pengiriman frame yang tidak valid atau terlalu berat. Dan yang kode A13 yaitu membagi data frame menjadi potongan kecil yaitu chunks. Terus setiap chunk memiliki ukuran maksimal sesuai batas UDP. Kemudian kode A14 yaitu membuat header paket UDP menggunakan trackback. Kemudian header berisi informasi penting seperti frame ID, chunk ID, dan jumlah total chunk serta ukuran payload. Dan kemudian header ini akan digabung dengan data chunk agar receiver bisa kembali menyusun frame dengan benar. Kita lanjut kode A15 yaitu SOC Sento untuk mengirim data melalui protokol UDP ke alamat tujuan yaitu UDP ini, UDP IP melalui UDP POC, terus tidak menjamin keandalan, tidak ada konfirmasi penerimaan karena kita menggunakan UDP, jadi UDP karena sehingga tidak menjamin keandalan. Kemudian kode A16 yaitu time slip ini yaitu untuk memberikan jeda kecil antar pengiriman paket sehingga mengurangi resiko packet loss akibat pengiriman terlalu cepat. Kemudian kode A17 yaitu untuk mengirim seluruh chunks frame melalui fungsi send frame, kemudian memperbarui jumlah frame dan total byte yang dikirim dengan cara menambah frame ID sebagai identitas unik setiap frame. Kemudian kode A19 yaitu untuk mengekstrak fitur header dari paket UDP menggunakan step unpack. Kemudian selanjutnya mendapatkan metadata seperti ID frame, urutan chunks, total chunks, dan ukuran payload. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk mengelola menyusun kembali frame secara benar dari sisi receiver. Kemudian tujuh A20 di sini untuk menyimpan setiap chunk berdasarkan frame ID dalam buffer sementara yaitu kemudian menghapus frame yang tidak lengkap jika melewati batas waktu dan mencegah memory leak akibat frame yang tidak pernah lengkap. Dan yang terakhir untuk web server ini yaitu 7A21 yaitu untuk menggabungkan semua chunk menjadi satu data frame utuh sesuai urutan, mendekode data JPEG menjadi gambar menggunakan OpenCV dan menampilkan frame ke layar dan menghapus buffer setelah selesai diproses. Jadi mulai dari kode A1 sampai A21 ini terbagi menjadi beberapa file yang detailnya dapat dilihat pada program yang telah saya buat di folder D02A. Seperti ini. Ya, ini sebagai contohnya. Di sini detailnya bisa dilihat di file-file yang telah saya post di repo ini. Dan selanjutnya,
Kita akan coba untuk menjalankannya. Pertama, oke, oke, kita coba. Oke, kita webcam. Oke, kita duplikat dulu. Duplikat dulu. Oke, kita server. LS kita Python. Jalankan program servernya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke server juga. Python UTP sender hanya untuk mengirimkan. Kemudian di sini client yaitu untuk receiver. Oh, nah. Oke, ya ini ya dapat dilihat hasilnya. Kemudian mungkin sebentar. Oke, enggak. Nah, oke, mungkin di sini kita ah, oke sebentar ini trennya. Oke, saya coba hapus trennya. Ya, di sini untuk tampilan HTTP-nya seperti ini berhasil ya. Kemudian kita juga akan menguji terkait dengan tampilan dari UDP receiver-nya. Nah, di sini juga ada UDP receiver. Hal ini menunjukkan bahwa hmm, ya di sini. Jadi di sini adalah UDP receiver-nya. Bisa dilihat di tulisan seperti ini ya, UDP receiver. Kemudian di sini adalah yang di browser. Nah, ini artinya program kita telah sukses untuk menjalankan UDP. Kemudian mungkin kita mungkin lanjutkan. Kita lanjutkan untuk ke yang project kedua, yaitu em, dan ini juga sudah saya sertakan screenshot hasilnya. Kemudian lanjut ke browser window mirror. Nah, seperti sebelumnya, saya akan langsung fokus ke bagian to do untuk mempersingkat waktu penjelasan. Jadi untuk to do B1, yaitu untuk mengecek apakah dengan program seperti ini yang bertujuan untuk mengecek apakah sudah ada frame yang sudah diupload di klien. Jika belum ada, server mengembalikan respon 404 dalam format JSON. Kemudian lanjut to do B2, yaitu untuk program ini digunakan untuk mengirim frame dalam format JPEG jika tersedia, kemudian menambahkan header change control no store agar browser tidak menyimpan change atau sampah ya. Kemudian untuk B3 digunakan untuk mengambil dan validasi nilai konten lain dari request ini, kemudian memastikan ukuran data valid dan tidak melebihi batas maksimum ini. Kemudian untuk B4 yaitu digunakan untuk membaca data body secara bertahap sampai ukuran sesuai. Kemudian memastikan seluruh data JPG diterima dengan lengkap dengan melakukan group. Dan untuk B5 yaitu with self log ini digunakan untuk menyimpan frame terbaru yang diupload oleh klien, kemudian memperbarui statistik seperti jumlah upload dan ukuran frame terakhir. Seperti ini dengan menggunakan increment penjumlahan satu ya. Kemudian untuk B6 aturan percabangan ini digunakan untuk mengatur routing untuk berbagai endpoint gate. Kemudian menyediakan file statis frame terbaru dan statistik server. Dan lanjut ke B7 yaitu digunakan untuk mengatur endpoint post dan menolak request post ke endpoint lain yang tidak didukung menggunakan konsep percabangannya if else. Kemudian untuk B8 digunakan untuk mengambil frame dari HTTP server dengan batas waktu timeout, mencegah program hang jika server tidak merespons. Dan tujuh yang B9 yaitu untuk memastikan data frame tidak kosong dengan percabangan ini, kemudian membatasi ukuran frame agar tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Percabangan seperti ini. Kemudian tujuh B10
yaitu digunakan untuk membagi data frame jadi potongan kecil sesuai ukuran maksimum UDP. Kemudian memudahkan pengiriman data besar melalui beberapa paket. Karena itulah kita menggunakan percabangan. Kemudian lanjut tutup B11, yaitu membuat header untuk setiap chunk berisi metadata penting seperti frame ID, chunk ID, total chunk, dan payload len atau panjang payload. Kemudian digunakan oleh receiver untuk menyusun kembali frame. Kode B12, sock sento ini digunakan untuk mengirim paket UDP ke alaman tujuan, tidak menggunakan mekanisme reliabilitas tanpa acknowledge ya, seperti yang terjadi di TCP. Jadi langsung secara secara berterusan ya, berkelanjutan tapi tanpa ada mekanisme acknowledge seperti yang ada di TCP. Kemudian kode B13 yaitu time slip untuk memberikan jeda kecil antara pengiriman paket sehingga mengurangi kemungkinan paket loss akibat pengiriman paket terlalu cepat ya. Kemudian kode B14 digunakan untuk mengirim frame melalui fungsi send frame yang seperti ini. Kemudian memperbarui statistik dan menambah frame ID untuk identifikasi frame berikutnya agar setiap frame memiliki ID yang unik. Kemudian kode B15 gunakan untuk mengekstrak metadata dari yang sudah kita buat tadi di tuduh sebelumnya. Kemudian memvalidasi apakah ukuran payload sesuai dengan yang dikirim di header. Dan lanjut OTP 16 untuk menyimpan setiap potongan data chunk berdasarkan frame ID dan chunk ID, kemudian digunakan untuk menyusun kembali frame secara lengkap. OTP 17 yaitu untuk menggabungkan semua chunk menjadi satu frame utuh sesuai urutan, kemudian mendekode data JPG menjadi gambar menggunakan OpenCV dan menampilkan hasil frame dan menghapus buffer setelah selesai. Kode B18 yaitu menghitung ukuran frame agar tidak melebihi dimensi maksimum dan menjaga rasio aspek agar gambar tidak terdistorsi. Dan kode B19 upload Canva yaitu mengonversi si kanvas menjadi file JPEG dalam bentuk blok dan mengatur kualitas kompresi gambar melalui JPEG quality. Dan kode B20 ini digunakan untuk mengirim frame ke server melalui HTTP post dan digunakan untuk upload hasil screen capture ke backend. Dan kode B21 yaitu untuk menghitung FPS berdasarkan jumlah frame yang sudah diupload, kemudian menampilkan status upload secara real time ke user. Kode B22 yaitu untuk meminta akses screen sharing dari browser dan mengatur frame sesuai kebutuhan streaming. Dan kemudian B23 yaitu untuk menampilkan stream hasil screen sharing ke elemen video dan memulai pemutaran preview di browser. Kode B24 mengatur step tombol agar user tidak menekan start 2 kali dan reset counter upload untuk perhitungan statistik. Kode B25 yaitu untuk upload timer, upload frame secara berkala, FPS, terus memperbarui tampilan frame hasil upload secara periodik. Ini. Kemudian kode yang terakhir yaitu B26, yaitu untuk mendeteksi ketika user menekan screen sharing dari browser, kemudian secara otomatis menghentikan proses upload dan state aplikasi. Dan ini adalah screenshot hasilnya. Oke, saya akan demokan programnya. Windows. Oke, kita coba jalankan program tadi dulu. Oke, ini sudah jalan. Mungkin kalian mencicipi rendernya. Dan di sini, oke. Oke, di sini masih kosong karena saya belum mengaktifkan pengiriman yang ada di browser. Ntar saya uh, kita dahulu. Oke, di sini, oke, di sini tampilannya saya coba start sharing window. Ini saya coba start sharing mungkin ya ini saja dan saya tab baru.
Saya coba bagikan dan ya, eh, berhasil membagikan dan kita dapat lihat bahwa UTP juga berhasil menyerap tampilan yang sama. Ya, mungkin saya coba ketikkan eh, Python mungkin, dan saya coba dan saya lihat dan ya, gambarnya mengikuti ya, artinya ini membuktikan bahwa program berhasil. Dan mungkin kita juga bisa lihat di sini bahwa local shared window teacher juga memiliki frame server ini memiliki tampilan yang sama dengan local shared window milik teachernya, artinya membuktikan bahwa program berhasil. Dan di sini juga ada informasi yang telah kita program sebelumnya. Dan di terminal juga kita juga menampilkan informasi seperti ini. Oke, sekian dari demo tugas saya. Saya Aziz Hadi Pramana, terima kasih.